Di dalam hidup, seseorang pasti memiliki hubungan atau ikatan dengan orang yang lainnya, entah itu ikatan persahabatan, ikatan pertemanan, atau keluarga. Begitu pula dalam kimia, suatu atom memiliki ikatan dengan atom yang lainnya. Kenapa sih atom harus berikatan satu sama lain? Karena atom tersebut belum stabil, sehingga atom tersebut perlu berikatan dengan atom lainnya agar stabil seperti gas mulia. Gas mulia merupakan atom yang memiliki konfigurasi elektron yang stabil. Ada dua konfigurasi elektron yang stabil pada gas mulia. Yang pertama ada duplet dan oktet. Nah, duplet merupakan konfigurasi elektron yang memiliki elektron valensi berjumlah 2. Contohnya ada helium. Yang kedua adalah oktet. Oktet merupakan konfigurasi elektron yang memiliki elektron valensi berjumlah 8. Contohnya ada neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Ada 3 jenis ikatan kimia, yaitu yang pertama ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen, dan yang ketiga ikatan logam. Di sini kita hanya akan membahas tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Contoh dari senyawa yang berikatan secara ion adalah natrium klorida, magnesium klorida, dan kalsium klorida. Kita ambil contoh natrium klorida. Mengapa natrium klorida berikatan secara ion? Yang pertama, karena natrium klorida terdiri dari ion positif dan ion negatif. Ion positif di sini adalah unsur logam yang berasal dari golongan 1A dan 2A yang tidak lain dalam senyawa ini adalah natrium. Kemudian, ion negatif adalah unsur non-logam yang biasanya berasal dari golongan 6A atau 7A yang di sini adalah ion klorida. Lalu, bagaimana sih cara natrium dan klorida membentuk ikatan? Mula-mula, natrium yang memiliki konfigurasi elektron 2, 8, dan 1 memiliki elektron valensi 1. Tentunya natrium belum stabil, karena agar stabil, natrium harus memiliki elektron valensi berjumlah 8. Maka lebih mudah untuk natrium melepaskan satu elektronnya agar stabil. Kemudian, natrium melepaskan satu elektronnya dan satu elektron tersebut berpindah kepada klorida. Klorida menerima satu elektron dari natrium karena konfigurasi elektron pada klorida awalnya adalah 287 yang belum stabil dan masih membutuhkan satu elektron untuk stabil. Maka klorida menerima satu elektron dari natrium dan konfigurasi elektronnya menjadi 2.88 dan klorida tersebut menjadi stabil. Oleh karena itu, natrium dan klorida berikatan. Dan ini merupakan salah satu ciri khas dari ikatan ion, di mana terjadi serah terima atau perpindahan elektron. Di sini, perpindahan elektronnya adalah perpindahan elektron dari natrium ke klorida. Selanjutnya, yang kedua ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang terjadi berdasarkan pemakaian pasangan elektron bersama. Ikatan kovalen terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Nah, ikatan kovalen ini dapat digambarkan dengan rumus Bangun atau rumus Lewis. Ada 3 jenis ikatan kovalen. Yang pertama adalah ikatan kovalen biasa atau tunggal, yang kedua ada ikatan kovalen rangkap, dan yang ketiga ada ikatan kovalen koordinat. Apa sih perbedaan dari ketiga jenis ikatan ini? Mari kita bahas bersama. Ikatan kovalen biasa atau tunggal adalah ikatan kovalen yang pemakaian elektron bersamanya hanya berjumlah 1 pasang. Contohnya adalah HCl atau hidrogen klorida. Nah, pada HCl jika digambarkan dengan rumus Lewis dapat kita lihat bahwa masing-masing atom H dan Cl menyumbangkan 1 elektron. Sehingga atom H yang awalnya memiliki elektron valensi 1 menjadi memiliki elektron valensi 2 dan stabil. Dan atom klorida yang awalnya memiliki elektron valensi 7 menjadi 8 dan stabil. Nah, jika digambarkan dengan rumus Bangun, maka dapat dilambangkan dengan satu garis horizontal yang menghubungkan antara atom H dan Cl. Lalu, bagaimana dengan ikatan kovalen rangkap? Ikatan kovalen rangkap adalah ikatan kovalen yang penggunaan elektron bersamanya lebih dari 1 pasang, bisa 2 pasang atau 3 pasang. Untuk 2 pasang disebut ikatan kovalen rangkap 2, dan sedangkan untuk 3 pasang disebut ikatan kovalen rangkap 3. Untuk ikatan kovalen rangkap 2, contohnya adalah O2 atau oksigen. Nah, pada oksigen, masing-masing atom O menyumbangkan 2 elektron untuk dipakai secara bersama-sama. Jika digambarkan dengan struktur Lewis, dapat terlihat bahwa
Masing-masing atom O awalnya hanya memiliki elektron valensi berjumlah 6 dan masih kekurangan 2 elektron lagi agar stabil. Sehingga masing-masing atom tersebut menyumbangkan 2 elektronnya untuk dipakai bersama-sama agar stabil. Nah, jika digambarkan dengan rumus Bangun, maka ikatan antara dua atom O ini dapat dilambangkan dengan 2 garis horizontal. Untuk ikatan kovalen rangkap 3 kurang lebih sama dengan ikatan kovalen rangkap 2. Hanya saja bedanya pada ikatan kovalen rangkap 3 menggunakan 3 pasangan elektron bersama. Nah, contohnya pada ikatan kovalen rangkap 3 yaitu N2 atau nitrogen. Kemudian terakhir untuk ikatan kovalen koordinat yaitu ikatan kovalen yang pemakaian elektron bersamanya hanya disumbangkan oleh salah satu atom. Contohnya adalah pada senyawa H2SO4 atau asam sulfat. H2SO4 merupakan senyawa yang memiliki ikatan kovalen biasa dan ikatan kovalen koordinat. Mari kita fokus pada ikatan kovalen koordinatnya saja. Jika dilihat dari rumus Lewis, kita dapat melihat bahwa H2SO4 memiliki 2 ikatan kovalen koordinat, yaitu pada atom S dan O. Nah, kita lihat pada atom tersebut, hanya atom S yang menyumbangkan 2 elektronnya untuk digunakan bersama-sama dengan O. Sehingga atom S yang awalnya memiliki elektron valensi 6 saat berikatan dengan 2H, elektron valensinya menjadi 8. Kemudian saat berikatan dengan O, elektron valensinya tetap 8. Sedangkan O yang awalnya elektron valensinya adalah 6 saat berikatan dengan atom S, elektron valensinya menjadi 8 dan stabil. Kemudian apabila digambarkan dengan rumus Bangun, kita dapat menggambarkan atau melambangkan ikatan kovalen koordinat dengan anak panah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai ikatan kimia. Sehingga jika kita simpulkan, ikatan kimia adalah ikatan antara atom agar stabil. Ikatan kimia terbagi menjadi 3. Apa saja tadi? Ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ikatan ion adalah ikatan berdasarkan serah terima atau perpindahan elektron dari ion positif ke ion negatif antara unsur logam dari golongan 1A dan 2A dengan unsur non-logam dari golongan 6A dan 7A. Kemudian, ikatan kovalen adalah ikatan yang berdasarkan penggunaan elektron bersama. Nah, ikatan kovalen ini terbagi menjadi 3, yaitu ada ikatan kovalen biasa, ikatan kovalen rangkap, dan ikatan kovalen koordinat. Nah, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, bye-bye!